Halo semua, balik lagi dengan Sari di sini dan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana menggunakan Google Jamboard. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu Google Jamboard itu apa? Nah, Jamboard sendiri itu adalah papan tulis digital yang memungkinkan kita untuk berkolaborasi di satu platform atau di satu tempat meskipun lokasi kita berjauhan. Dan untuk di saat-saat sekarang ini di mana banyak mengaplikasikan home learning, tentu saja Jamboard ini sangat berguna sekali kita gunakan di kelas digital atau di kelas virtual kita. Ya, nah langsung saja bagaimana kita mau membuat Jamboard ini. Yang pertama kita ketikkan di sini jamboard.google.com. Nah, ini akan lebih baik jika sekolah kita menggunakan akun G Suite ya, Google Suite. Akan tetapi kalau misalnya kita tidak punya akun G Suite, kita bisa menggunakan akun biasa. Nah, sekarang kita mulai saja bagaimana membuat Jamboard. Ya, kita mulai dengan menambahkan add new Jamboard. Dan klik ini new Jamboard dan kita tunggu sesaat karena mungkin internet saya agak lama di sini ya. Oke, so ini ada Jamboardnya. Nah, yang pertama sekali pasti kita akan memberikan judul. Nah, judul ini saya akan buat trial. Oke, nah ini judul untuk Jamboard saya saat ini ya. Nah, baik, kita langsung saja perkenalan ke tools yang ada di Jamboard ya. Di trial ini di sini pertama ada pena. Nah, pena ini atau pen ini kita gunakan untuk menulis di Jamboard kita. Jadi misalnya langsung saja kita bisa pilih bentuk penanya yang mana, seperti ini. Nah, bisa menulis ini atau 8 atau sebagainya. Nah, ini saya karena menggunakan laptop jadi mungkin agak susah ya kalau misalnya mau menuliskan. Ya, tapi kalau misalnya Anda menggunakan handphone yang bisa disambungkan langsung ke proyektor ataupun menggunakan tablet itu akan sangat lebih baik gitu untuk menggunakan Jamboard ini. Ya, kemudian di sini ada penghapus atau eraser ya yang berguna untuk menghapus di sini. Yes. Nah, kemudian di sini ada kursor. Kursor ini untuk menselect ya, menu select itu memilih yang mana yang mau kita pindahkan atau mau kita gerakan nantinya. Kemudian di sini ada fitur sticky note. Sticky note ini bisa kita gunakan untuk menandai bagian-bagian yang penting dari Jamboard kita. Itu misalnya ini penting. Oke. Nah, kita bisa buat sini. Nah, ini tentunya bisa kita pindah-pindahkan posisinya. Misalnya di sini, ini penting. Ya. Kemudian ada tambahkan gambar. Nah, sekarang saya akan coba tambahkan gambar. Ya, gambarnya bisa melalui upload, Google Gambar, Google Drive, atau foto. Nah, ini menunya hampir sama ya. Kalau misalnya Anda terbiasa menggunakan Google Classroom, maka menunya hampir sama. Nah, saya akan mencoba mencari Google Gambar. Google Gambar di sini adalah misalnya saya mau ambil gambar cat. Kucing. Oke, saya ambil kucing oranye. Oke. Nah, begini. Oke, saya bisa ubah ukurannya besar kecil. Nah, misalnya saya ingin menandai ini, saya bisa tambahin dengan sticky note. Saya misalnya mau warnanya pink. Kucing oranye. 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 Oke. Nah, oke, ini saya tandai di sini. Nah, jadi ini sangat enak sekali ya kalau misalnya kita mau kolaborasi. Kemudian ini ada laser. Laser ini hampir sama fungsinya seperti ini pen atau spidol atau ya yang di sini. Tapi ini akan menghilang pada saat setelah kita gunakan. Misalnya seperti ini, kita mau mengemphasize, menekan sesuatu itu penting. Jadi misalnya seperti ini, tuh kan hilang. Ini angka 7. Gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak suka dengan latar belakang warna ini, kita bisa ganti dengan latar belakang. Misalnya saya mau pengen warna latar belakangnya yang seperti ini. Tuh,
jadi lebih kelihatan manis. Atau mungkin misalnya saya ingin menghapus frame, bisa dengan ini, dengan menggunakan ini. Jadi kalau saya klik ini, maka semua yang ada di sini akan hilang. Nah, misalnya kita sedang menjelaskan nih, tapi frame yang ini tuh nggak cukup gitu. Kita bisa tambah frame yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita juga mau menjelaskan, misalnya 7 tambah 7 sama dengan, saya mau ganti warnanya dong, jadi orange. 14. Oke, nah ini bisa menjadi bagian, jadi sambungan dari board kita yang sebelumnya, yang di sini. Tuh. Next. Atau saya mau hapus frame-nya. Nah, semua frame-nya akan terhapus. Ya, jadi seperti itu. Nah, tahap terakhir, itu kita bisa menggunakan fungsi share atau bagikan. Kalau kita klik di sini, nah ini setelan berbaginya. Nah, ini kalau misalnya kita mau membagikan ini, setelan berbagi, kita bisa menggunakan link ini. Atau yang memiliki akses ini bisa kita ubah. Misalnya, saya ingin Jamboard saya atau papan virtual saya ini bisa dilihat siapa saja, maka saya akan mencentang aktif. Atau siapa saja yang memiliki link atau yang linknya saya berikan itu, kepada siapa linknya saya berikan itu saya bisa klik ini. Atau nonaktif, orang-orang tertentu. Artinya saya harus mengundang, gitu ya, mengundang orang tertentu. Nah, karena ini akan dibagikan ke murid-murid, jadi saya akan menggunakan aktif siapa saja yang memiliki link. Maka ini akan saya simpan. Nah, di sini saya menyetel aksesnya itu hanya dapat melihat dan tidak mengedit. Oke, di sini berarti simpan. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya saya ingin berkolaborasi dengan guru lain. Jadi di sini saya mau buat misalnya salah seorang guru, saya ingin berkolaborasi dengan Oke, di sini setelannya saya buat dia dapat mengedit. Ya. Nah, ini dia dapat mengedit, saya kirim. Berarti di sini sebelumnya settingannya adalah yang dapat melihat link ini, yang dapat melihat ini adalah orang-orang yang saya berikan link yang di sini. Yaitu bisa jadi kepada anak didik ya, atau murid-murid. Dan yang di sini undang orang, di sini saya ingin berkolaborasi dengan orang ini. Sehingga nantinya bukan hanya saya yang dapat mengedit, tetapi orang yang di sini dapat mengedit juga guru lain. Saya kirimkan. Selesai. Di sini kita lihat dulu yang memiliki akses yaitu saya dan juga ini, guru ini. Sedangkan yang di sini adalah yang dapat melihat. Ya, yaitu murid-muridnya nantinya. Oke, ini saya selesaikan. Nah, jika si guru tadi langsung berkolaborasi secara real time, maka profil guru yang saya undang tadi untuk berkolaborasi yang dapat mengedit itu akan muncul di sini nantinya. Oke, jadi basically semua fiturnya di sini sama saja dengan yang ada di aplikasi Google yang lain, seperti misalnya Google Document, Google Sheet, ataupun Google Slide ya. Nah, saya rasa itu saja sih untuk Google Jamboard. Jadi nantinya link yang di sini boleh kita bagikan juga kalau kita menggunakan Google Meeting ataupun aplikasi video conference yang lainnya. Dan terakhir, ini bisa kita juga ganti nama kalau mau mengganti nama ini atau download sebagai PDF atau simpan frame sebagai gambar-gambar atau mau hapus buat salinan atau di copy, update dan kirim masukan juga bisa digunakan di Jamboard. Oke, itu saja. Saya harap ini dapat membantu teman-teman semua yang mau mengajar di masa-masa physical distancing ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.